Halo teman-teman, saya punya HP baru lagi nih dan akan saya unboxing di video ini. HP 1 jutaan terbaik dan garansi resmi nih. Andaikan HP ini punya banyak gerai seperti Oppo maupun Vivo, mungkin akan banyak banget yang beli karena harganya murah dan speknya gak nanggung di harganya. Jadi pas banget lah buat teman-teman yang ingin HP murah, tampil keren, serta memiliki performa yang tergolong mumpuni di renteng harga sekelasnya. Saya beli HP ini aja saat sisa hitungan jari dari toko online lokal teman-teman. Laku keras hingga saat saya cek lagi udah habis stoknya. Oke lah, langsung aja kita unboxing HP misterius yang mungkin tidak banyak orang mengenal ketimbang rivalnya seperti Oppo maupun Vivo. Untuk harganya sendiri bisa dicek di layar berikut karena kalau saya sebut itu bisa kurang, bisa lebih gitu ya. Jadi saya screenshot aja harga tepatnya. Dan untuk tipe G58 Ultima Extreme ini memiliki keunggulan di bagian kamera dan style dari layarnya teman-teman. Itu tergolong kompak, tapi untuk speknya itu sudah cukup mumpuni lah di harganya. Oke, langsung aja kita sobek-sobek untuk ini pelindung dari boxnya. Seperti biasa kita sobek solasinya di bagian sini. Dan untuk beda toko itu bisa beda harga ya teman-teman, karena saya cek di beberapa toko online itu harganya agak beda, tapi nggak jauh-jauh harga perbedaan harganya, paling 100.000 atau nggak sampai 100.000 untuk perbedaannya. Yang jelas beda toko beda harga. Dilapisin banyak plastik nih. Nah, ini bisa dilihat boxnya warna biru dan masih plastikan. Kalau udah kayak gini biasanya sih pasti segel teman-teman. Saya sih beberapa kali ya dapat smartphone yang sudah nggak segel di boxnya itu. Ya nggak tahu juga kenapa udah nggak segel. Ya namanya juga toko online ya, nggak tahu juga, kadang ada yang jujur, kadang ada yang enggak. Bahkan barang refurbish aja atau daur ulang itu bisa di packing kayak HP baru gitu. Nah, ini boxnya. Jadi kalau beli online hati-hati ya, cari toko yang benar-benar sudah terpercaya. Rapi banget boxnya. Oke, langsung aja kita sobek plastik bagian sininya. Biasanya gampang banget, diginiin aja udah sobek. Nah, oke, ternyata nggak ada itu ya, nggak ada segelnya ya teman-teman, cuma diplastikin aja kayak gitu. Saya kira tadi kalau plastikan pasti segel. Di sini kalau segel itu ada apa namanya, kayak buletan buat pengunci gitu ya. Oke, kita angkat box bagian atasnya. Oh, kayaknya lengket banget ini. Nah, ya kita angkat pelan-pelan. Nah, ini bisa dilihat dapat bonusan SIM card nih dari sananya. Kayaknya saya sudah dibuka ya, jadi disisipin kayak ginian untuk kartunya, nomor lah maksud saya. Ini HP-nya bisa dilihat teman-teman, dan lumayan nih bobotnya, build quality-nya terasa wah solid banget. Waktu digenggam gini aja bobotnya itu udah terasa. Dan untuk finishing frame-nya ini jarang banget ya, di harga yang murah itu finishingnya glossy. Biasanya doff gitu. Jadi ini kesannya kayak premium gitu HP-nya. Bisa dilihat bagian bawah. Nanti kita bahas smartphone-nya, kita lihat isi box-nya terlebih dahulu. Nggak tahu ini apaan. Nah, ini bisa dilengkap kelengkapannya. Ini ada box, isinya soft case, kemudian ada buku panduan nih kayaknya. Nah, ada buku panduan, kartu garansi, serta SIM ejectornya. Ini Luna G58 ya, Ultima apa tadi? Lupa saya. G58 Ultima Extreme untuk tipenya. Ini USB-nya. Bisa dilihat feel dari plastik untuk kabelnya aja itu terasa solid nih. Itu bisa dilihat putih semua, dan ini agak apa namanya, kayak agak keset gitu ya, dan
build quality-nya itu terasa agak beda dengan HP yang mungkin di harganya itu nggak beda jauh. Ini cukup gimana gitu feel-nya. Dan ini untuk adaptornya bisa dilihat kayak gini, dipastikan ya kayak agak lebih serius gitulah ketimbang smartphone di harga yang setara untuk brand lain. Untuk outputnya sendiri tulisannya kecil-kecil nih teman-teman. Nah ini outputnya 5 volt 2 ampere. Tapi ini tulisannya kecil banget ya. Sebentar saya akan zoom biar teman-teman bisa lihat. Saya redupin dikit untuk kameranya. Nah itu bisa dilihat teman-teman. Nah bisa dilihat kan. Oke, saya cerain lagi. Ini aja untuk paket pembeliannya. Dan ini ada stiker. Ini bisa dilihat luna. Oke, sekarang kita langsung ke bagian smartphone-nya nih. Kita ambil smartphone-nya lewat bagian bawah sini. Oh, ya atas sini aja lah. Ini ada kayak ada solasi pelekatnya ini. Nah, langsung kita dorong dari bawah ke atas. Wah, agak susah ya. Oh, lewat sini aja biar gampang. Langsung dibuka. Seret. Nah, ini HP-nya teman-teman. Untuk finishingnya ini black glossy dan frame bodinya pun black glossy, bisa dilihat teman-teman. Sebentar, ini kayaknya terlalu deket. Oh iya, tadi saya zoom lupa untuk mengembalikan ke ke ini ya, ke area yang normal kayak gini. Tadi tuh di zoom deket banget. Di bagian belakang ini bisa dilihat ada dual kamera. Di bagian bawah sendiri ada flashnya. Flashnya ini single, nggak dual. Kemudian di sini ada fingerprint scanner, di bagian atas ada lubang jack 3,5 mm dan di sini polosan, biasanya ada lubang kecil untuk mikrofon tapi nggak ada di sini. Dan ini ada garis antena barangkali ya. Dan tonjolan kameranya nggak terlalu menonjol ke belakang. Sebentar, nah bisa dilihat itu ya, kesannya cukup premium juga. Dan di sini ada tombol power up and down, kemudian ada tombol volume dan di bagian bawah ada lubang speaker. Kemudian USB-nya ini masih micro USB, mengingat harganya yang tergolong murah, ya wajar aja ya. Dan di sini ada lubang kecil mikrofon. Dan di bagian sini ada SIM cardnya, tempat SIM card dan untuk memori eksternal. Oke, kita kletek aja ini plastik bagian depan. Set. Nah ini bisa dilihat. Untuk layarnya itu style UNORTH ya, bisa dilihat kayak gini. Di sini ada kamera. Untuk kamera depannya ini sebesar 16 megapiksel, jadi sudah cukup gede untuk ukuran HP di harga 1,3 jutaan. Di sini kayaknya ada flash kecil atau sensor ini. Dan di sini ada earpiece, kecil banget earpiece-nya teman-teman. Nah bisa dilihat segitu ya. Dan untuk dagunya di sini sih ada kayak apa namanya desain bentuk gimana gitu, jaring-jaring gitulah. Jadi nggak polosan, jadi dagunya seolah-olah itu kelihatan tipis. Kemudian untuk kamera belakangnya ini resolusinya 16 ditambah 5 megapiksel, udah pas banget lah mengingat harganya yang murah ya. Kemudian untuk layar depannya ini sebesar 5,86 inch IPS dengan resolusi HD+ atau 1520 dikali 720 pixel. Ya lumayan lah karena ini HP murah juga. Oke, langsung aja kita nyalakan smartphone-nya. Tunggu sebentar. Nah ini nggak mau nyala teman-teman. Mungkin baterainya habis ya, sebentar saya akan cas dulu. HP-nya itu baterainya habis sehingga tadi waktu saya nyalain nggak bisa. Oke, sekarang kita nyalakan smartphone-nya. Saya tekan tombol power dan tunggu sebentar. Nah itu tadi getar dan ini bisa dilihat logonya Luna kayak gitu ya. Dan dagunya ini andaikan yang bagian bawah ini nggak ada kayak tekstur ginian, itu akan kelihatan agak tebel. Gara-gara ada ginian, jadi seolah-olah itu tipis teman-teman. Tunggu sebentar. Masih booting. Nah ini adalah tampilan awal dari smartphone-nya. Geser ke atas. Nah bisa dilihat ya menunya kayak gitu. Kita geser ke kanan, kita masuk ke bagian setting, kemudian ke bagian sebentar, pengaturan lanjut di bagian sini. Kita masuk ke bagian memori terlebih dahulu ya. Nah ini bisa dilihat teman-teman, RAM-nya sudah 4 GB. Jadi meskipun harganya murah, ini sudah RAM 4 GB teman-teman. Dan yang terpakai dari bawaannya kisaran 35% untuk rata-rata digunakannya ya. Dan free atau sisa itu 2,6 GB. Oke, back. Kemudian kita masuk ke bagian baterai. Untuk baterainya sendiri di bagian pengolah daya sini
Nah, sisa 35% karena nggak saya cas penuh, kelamaan nanti. Dan baterainya itu kapasitasnya 3000 mAh. Ya memang kurang gede sih kalau menurut saya pribadi, tapi karena harganya murah dan RAM-nya udah gede, ya mungkin baterai menjadi salah satu kapasitas yang dikorbankan. Jadi 3000 mAh aja. Back dan coba ke bagian sebentar. Back aja. Kita tes kameranya ya. Kita coba foto ini aja. Kita lihat detailnya. Saya akan fokusin, jepret, dan kita lihat hasilnya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat. Sebentar, kurang kurang cerah. Mungkin segini, ini bisa dilihat ya. Saya zoom. Detailnya sih untuk ukuran smartphone di harga 1,3 jutaan ini keren abis teman-teman. Detail dan ketajaman warna serta kenaturalan warna juga cukup bagus ini. Dan ini bisa dilihat juga meskipun tulisannya kecil-kecil itu kelihatan jelas. Mungkin saya redupin ya, biar nggak kelihatan terlalu putih gitu. Ini jelas banget. Saya akan coba sekali lagi. Back di bagian kamera, difokusin, jepret. Di sini ada sih pengaturan untuk kecerahan sama keredupan kontrasnya, tapi saya jepret secara default aja. Nah, sangat jelas banget ya. Bahkan tanggal-tanggal itu meskipun tulisannya kecil, bener-bener bagus banget, jelas. Saya akan zoom biar teman-teman lihat. Nah, bisa dilihat ya. Coba putar video ini di resolusi Full HD atau 1080p di 60 fps agar fotonya itu kelihatan jelas, nggak kabur atau pecah ya. Karena biasanya untuk play di YouTube itu otomatis menyesuaikan dengan kecepatan internet masing-masing. Saya akan zoom out. Dan saat saya cek-cek untuk fitur face unlock-nya, saya nggak menemukan teman-teman. Saya hanya menemukan sidik jari atau fingerprint di bagian sini, yang terletak di bagian belakang tentunya. Oke, mari kita coba setup fingerprint scannernya. Kita pakai pola seperti biasa, V. Satu kali lagi untuk konfirmasi. Oke, di sini nggak perlu lah. Back aja dan langsung kita setup fingerprint di bagian belakang ini. Sejauh ini benar-benar terasa nyaman. Nah, bisa dilihat ya, itu tadi ada tulisan. Itu karena ya saya nggak begitu terbiasa, itu tulisannya bisa dilihat ya, bahwa fingerprintnya itu udah terdeteksi. Jadi saya tuh disuruh untuk mengangkat jari dan menempelkannya ulang. Kalau fingerprint di belakang ini ya kayak gini ini, tentunya teman-teman yang sering pakai fingerprint saat setup ya tahulah. Oke, selesai. Sekarang kita coba matikan smartphone-nya dan kita unlock pakai fingerprint. Nah, tergolong kenceng ya. Matikan lagi, kita coba lagi. Celek. Nah, di sini saya agak ragu sih karena kalau nggak kelihatan gini tuh biasanya melenceng ya. Jadi saya pasin dulu, saya coba celek. Nah, udah unlock, saya matiin lagi. Celek. Nah, udah unlock, matiin lagi. Nah, unlock. Jadi secara keakuratan udah akurat banget, tapi kecepatan unlocknya saya kira standar aja. Tapi dengan harga yang tergolong murah ini sudah cukup worth it lah untuk spek yang ada di dalam smartphone ini. Kita coba back lagi ke bagian sini dan kita coba masuk ke bagian penyimpanan. Untuk memori internal ini sebesar 32 GB. Memang terasa kurang sih untuk 2020 ini tentunya ya, apalagi ke depannya nanti. Akan tetapi ini disediakan tempat memori eksternal. Jadi kita bisa menambahkan memori eksternal di slot yang sudah disediakan. Oke teman-teman, mungkin segini dulu untuk unboxing dan review singkat dari ini J85 Ultima Extreme dari Luna. Oh ya, hampir lupa ya. Untuk prosesornya sendiri ini menggunakan Helio P22. Saya rasa di harganya udah cukup juga untuk kemampuan prosesor Helio P22. Oke, jangan lupa tekan like untuk video saya ini apabila teman-teman suka dengan video saya ini, dan subscribe channel Hanako TV sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Hanako TV ini. Dan ditunggu juga unboxing berikutnya, akan ada HP yang lebih murah lagi dari ini dan RAM-nya juga sudah gede juga. Dan untuk HP itu memang belum sampai di rumah saya karena saya beli impor lagi.
Tapi yang jelas itu sudah cukup menggiurkan lah, karena dari harga aslinya sudah turun hampir setengah ya, setengah harga. Oke teman-teman, sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.